Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan tenaga honorer kembali berunjuk rasa di kantor Wali Kota Palu menuntut kejelasan statusnya. Massa mendatangi kampus Universitas Tadulako menuntut pelaku pemukulan warga Kelurahan Tondo diusut. Ratusan mahasiswa dari 2 kampus di Kota Poso mengikuti hipnoterapi dari Satgas Madagoraya. Ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Honorer Kota Palu kembali berunjuk rasa di kantor Wali Kota Palu Senin pagi. Mereka menuntut kejelasan status untuk diterima menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ratusan honorer ini datang dengan membawa spanduk bertuliskan protes dan tuntutan untuk kejelasan statusnya sebagai tenaga P3K. Mereka kecewa dan menuding pemerintah Kota Palu telah bersikap diskriminatif. Buktinya, ada yang sudah mengabdi hingga 30 tahun tapi tidak lolos P3K. Sebagai tindak lanjut dari perjalanan kami kemari. Kecewa dengan sikap pemerintah Kota Palu, massa pun melayangkan somasi kepada Wali Kota dan mempertanyakan status 1.171 tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian status P3K. Mereka memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Wali Kota untuk merespons somasi tersebut. Dalam somasi ini meminta kepada Wali Kota Palu agar segera menganulir kembali nama-nama yang telah dimasukkan dalam daftar P3K tahap 2. Kemudian kami juga meminta kepada Wali Kota Palu agar segera memperhatikan somasi kami dalam waktu 3 kali 24 jam. Sepulangnya dari Jakarta bersama Wali Kota, semalam kami konsolidasi di kantor LBH berkeputusan untuk melakukan somasi. Dan somasi kami dengan harapan agar hak-hak honorer segera dipenuhi, diakomodir. Karena Wali Kota tidak berada di tempat, massa akhirnya diterima oleh pejabat dari Satuan Polisi Pamong Praja. Kecewa tidak bertemu dengan Wali Kota, massa melanjutkan aksinya di kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Pekan lalu, Aliansi Honorer Kota Palu juga mendatangi kantor Wali Kota dan sempat bertemu dengan Wali Kota Palu Hadianto Rasya. Di hadapan massa, Hadianto berjanji akan mengakomodir tuntutan tersebut. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Hadir untuk bisa memperhatikan nasib-nasib. Kita sambil menunggu semua. Ratusan warga yang menamakan diri masyarakat Kelurahan Tondo berunjuk rasa di depan kampus Universitas Tadulako Palu Senin siang. Mereka memprotes aksi pemukulan terhadap warga Kelurahan Tondo yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Tadulako. Massa mendatangi kampus Universitas Tadulako Palu di Jalan Soekarno-Hatta dengan mengendarai sepeda motor dan mobil. Mereka tidak bisa masuk ke dalam kampus sehingga berorasi di depan pintu gerbang kampus tersebut. Dalam orasinya, mereka meminta agar pihak kampus mengusut pelaku penganiayaan terhadap 3 warga Kelurahan Tondo beberapa waktu lalu. Massa juga meminta kepada pimpinan kampus Universitas Tadulako untuk memberikan sanksi tegas kepada mahasiswa yang terbukti terlibat penganiayaan. Ada masyarakat Kelurahan Tondo yang kerja di atas menjadi korban. Kami meminta pihak kampus supaya tegas memberikan sanksi kepada oknum mahasiswa yang melakukan tawuran tersebut. Dan kami meminta juga pengawasan ditingkatkan di lingkungan kampus, pembinaan kepada para mahasiswa, supaya kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi.
Dalam insiden beberapa waktu lalu, 3 warga Kelurahan Tondo yang bekerja di area kampus menjadi korban penganiayaan mahasiswa saat terlibat aksi tawuran mahasiswa yang terjadi di area kampus. Fatwa Al-Kausar dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Ingat kalian. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, permintaan sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai meningkat di Palu. Salah satunya bahan utama untuk pembuatan kue, seperti tepung terigu, gula pasir, dan mentega. Di pasar tradisional Masomba Palu, tingkat penjualan terigu, gula pasir, dan mentega dalam 2 pekan terakhir mengalami peningkatan signifikan. Pembeli tidak hanya warga Palu, tapi juga dari Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Motong. Para pedagang menyebut harus menambah stok untuk memenuhi permintaan konsumen. Gula pasir dan terigu paling banyak dicari dan rata-rata setiap hari terjual 1 sak. Penjualan meningkat 2 kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Alhamdulillah ada kenaikan sedikit, soalnya orang mau bikin kue, mau Natal begitu. Ini rata-rata apa saja yang dibeli oleh pembeli? Terigu, gula pasir, kacang tanah. Oh iya, sudah mulai begitu. Biasanya nanti bulan 12, ya sudah masuk bulan 12 kan? Sudah. Ya, biasa lancar. Biasa laku 52 1 hari, 7. Oke, kalau gula sendiri, gula pasir misalnya dan 1 karung biasa 1 hari. oh iya. Permintaan bahan kue tersebut diperkirakan terus meningkat hingga mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat setiap menjelang hari besar keagamaan. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Telur berapa, Pak? Berapa? Berapa? 5 ini ada.